guys. Nah, di sini saya akan memberi sedikit informasi mengenai komposisi dan cara pembuatan obat tetes hidung. Yuk disimak. Nah, obat tetes hidung merupakan sediaan obat cair yang dibuat dalam kondisi steril. Bentuknya dapat berupa larutan, emulsi, ataupun suspensi dan digunakan dengan cara diteteskan ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam sediaan ini terdiri dari satu atau lebih zat aktif yang dilarutkan atau dicampurkan ke dalam cairan pembawa. Nah, obat tetes hidung dapat bekerja langsung di area hidung, misalnya untuk mengurangi hidung tersumbat. Berdasarkan penggunaannya, obat tetes hidung tersedia dalam bentuk sekali pakai ataupun dapat digunakan dalam berulang kali pakai. Secara umum, obat tetes hidung terdiri dari zat aktif, cairan pembawa, dan bahan tambahan yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan keamanan dari sediaan. Yang pertama adalah zat aktif, yang merupakan bahan utama yang memberikan efek pada pengobatan. Contohnya seperti oksimetazolin hidroklorida sebagai dekongestan untuk meredakan hidung tersumbat. Lalu ada klorfeniramin maleat sebagai antihistamin, serta natrium klorida yang membantu membersihkan rongga hidung. Yang kedua adalah cairan pembawa. Yang paling sering digunakan adalah air, khususnya air untuk injeksi atau water for injection dan aqueous steril. Nah, cairan ini harus memiliki pH antara 5,5 sampai 7,5 agar sesuai dengan kondisi hidung dan tidak menyebabkan iritasi. Yang ketiga adalah zat pendapar. Untuk menjaga agar pH tetap stabil, ditambahkan zat pendapar seperti dapar fosfat ataupun dapar citrat yang biasanya diatur pada pH sekitaran 6,5. Nah, selain itu ada natrium klorida yang ditambahkan secukupnya agar sediaan tetap bersifat isotonis atau hampir isotonis sehingga lebih nyaman saat digunakan. Pada sediaan yang zat aktifnya tidak larut sempurna, digunakan zat tambahan berupa zat pensuspensi atau surfaktan yang paling umum digunakan seperti polisorbat 80 atau sorbitan. Nah, bahan ini membantu agar partikel obat tercampur merata dengan konsentrasi yang sangat kecil atau tidak lebih dari 0,01%. Lalu untuk sediaan yang digunakan lebih dari satu kali, maka dibutuhkan zat pengawet agar sediaan tidak mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme, dan pengawet yang sering digunakan adalah benzalkonium klorida dengan kadar antara 0,001 hingga 0,1%. Lalu bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, obat tetes hidung harus dibuat dalam kondisi yang aseptik karena sediaan ini harus steril. Nah, proses pembuatannya diawali dengan menyiapkan semua bahan dan peralatan yang telah disterilkan. Zat aktif kemudian dilarutkan atau dicampurkan ke dalam sebagian cairan pembawa. Setelah itu ditambahkan zat pendapar dan natrium klorida untuk menyesuaikan pH dan tekanan osmotik agar sesuai dengan kondisi hidung. Jika diperlukan, zat pensuspensi dan pengawet juga ditambahkan. Lalu dicampur dan diaduk hingga tercampur dengan merata atau homogen. Langkah terakhir adalah menambahkan cairan pembawa hingga volume akhir. Kemudian, sediaan disaring secara steril dan dimasukkan ke dalam wadah tetes hidung yang tertutup rapat agar tetap steril. Nah, dengan pemilihan bahan yang tepat dan proses pembuatan yang benar, obat tetes hidung dapat memberikan manfaat dan pengobatan secara optimal dan aman. Oleh karena itu, pemahaman mengenai komposisi dan cara pembuatan itu sangat penting, terutama bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.